Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu Lina, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? Boleh gimana, Bu? Nah, ini mohon maaf ya Bu Lina, sebelumnya saya mengatur ke Ibu di siang hari yang ya. Jadi begini Bu Lina, tujuan saya ini adalah saya ingin melakukan kegiatan visi akademik dari salah satu tugas program guru mitra. Nah, dalam proses supervisi ini nanti kita akan ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu adalah observasi seperti yang kita lakukan ini. Kemudian ada observasi, kemudian dan pasca observasi kita akan observasi di kelas ini. Kira-kira kalau saya melakukan hal itu, gurunya itu bersedia nggak sih? Ya, Bu, bersedia sekali karena saya berharap itu akan menjadi pedoman buat saya, akan menjadi evaluasi yang membuat pembelajaran saya nantinya akan menjadi lebih baik. Bagi Bu Lina, saya senang sekali loh. Bu Lina tuh mau membantu saya untuk supervisi. Nah, tujuan supervisi akademik ini sebenarnya bukan berarti saya mandiri karena saya sendiri kemarin itu bukan. Tetapi kita sama-sama belajar di kelas ini. Mungkin di kelas Bu Lina nanti saya akan menemukan hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan dan mungkin bisa diterapkan di kelas saya juga gitu ya. Ngomong-ngomong Bu Lina, kira-kira nih waktu yang tepat kira-kira kapan untuk melakukan kegiatan supervisi ini? Kemudian materinya tentang apa ya? Kalau besok bisa ya, Bu? Oh, besok bisa Bu. Berarti besok aja hari Rabu, kebetulan saya juga ada jam mengajar. Untuk materinya itu mengenai fungsi kuadrat. Oh, jadi tentang materi fungsi kuadrat ya? Iya. Baiklah. Terkait kegiatan yang akan kita lakukan di kelas nanti, kira-kira nih tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat menentukan nilai fungsi kuadrat. Kalau boleh nanya Bu Lina, boleh nggak saya lihat itu? Boleh. Ini RTP. Pertemuan keberapa Bu Lina? Pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 ya. Tujuannya sudah jelas ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian RTP-nya sudah berdiferensiasi ya Bu kalau dilihat dari kegiatannya. Ya, kebetulan karena kemarin saya mengikuti ada pelatihan online dari Merdeka Belajar, itu ada tentang kurikulum Merdeka. Jadi saya mencoba untuk membuatnya gitu. Keren sekali sih Bu Lina sudah mau mencoba untuk membuat ini RTP berdiferensiasi gitu ya. Masih banyak yang kurang gitu. Tapi kalau saya rasa sudah bagus Bu. Oke. Ngomong-ngomong Ibu, RTP ini sudah berdiferensiasi ya. Kalau sudah berdiferensiasi, terus nanti saya tujuan juga sudah sesuai apakah pembelajarannya. Kemudian area pengembangan apa sih yang akan dikembangkan dalam pembelajaran prestasi? Area pengembangannya itu tentang gaya belajar. Jadi pengembangan anak-anak atau siswa itu berdasarkan gaya belajar mereka. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi dari gaya belajar mereka dikemas ya tidak ditaruhkan untuk pembelajaran. Iya, betul. Lalu strategi apa sih yang sudah Ibu lakukan? Strateginya tuh yang pertama tentunya persiapan membuat asesmen diagnostik untuk mengelompokkan siswanya. Kemudian yang kedua ya ini membuat RTP. Kemudian yang nomor 3 itu ada media pembelajaran. Jadi saya membuat media pembelajaran nantinya. Kemudian saya masih bingung kayaknya tuh masih ada yang kurang gitu. Oh gitu. Kalau saya lihat sih ini sudah bagus ya Bu. Kira-kira nih Ibu kan sudah melakukan membuat instrumen diagnosis awal, kemudian membuat SPP, kemudian membuat media. Kira-kira apa lagi sih Bu yang perlu ditambahin? Kira-kira Apakah harus ada evaluasi ya, Bu? betul sekali Bu Lina. Kita perlu evaluasi juga untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Gimana kalau menurut Ibu? Berarti ya mungkin iya Bu. Jadi strateginya nambah satu lagi nih Bu ya. Jadi adanya evaluasi
hasil belajar siswa. Evaluasi hasil belajar siswa. Oke, jadi nanti kita bisa tambah. Berarti nanti saya tambahkan ya Bu ya yang di sininya RPP yang di sini nanti ditambahkan strategi gitu ya. Baik. Oke. Jadi gini ya. Dari strategi empat ya Bu, jadi strateginya dari Jadi 4 4 strategi yang Ibu siapkan itu saya sangat setuju gitu kan. Proses pembelajaran sesuai dengan minat belajar siswa, gaya belajar siswa kan berbeda-beda. Ada yang mereka suka audio visual, ada yang visual juga, ada yang auditori hanya mendengar, kemudian saya pikir itu berjalan nggak bisa disepak, nanti kita bisa melakukan gaya belajar siswa. Karena nanti ketika dievaluasi kita bisa lihat dari gaya belajar siswa itu bagaimana hasilnya itu ya Bu ya. Ibu betul sekali. Jadi Bu Nina gimana akan menerapkannya seperti itu nanti? Insya Allah saya akan mencoba menerapkan untuk supaya pembelajaran itu akan menjadi lebih baik gitu Bu. Mohon bimbingannya nanti mungkin ya Bu ya. Kita sama-sama belajar ya Bu. Iya. Mungkin diskusi kita ini pusat di sini, nanti kita bisa ketemu lagi untuk besok kita melakukan evaluasi, nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan oke ya. Oke, kita sampai ketemu besok ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya evaluasinya. Semoga besok bisa berhasil kegiatan pembelajaran. Amin. Ya, terima kasih Bu Nina atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang sakit kan? Ada yang tidak masuk? Kayaknya kalau dilihat orang-orangnya masuk semua ya? Ada. Kasian banget ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai fungsi kuadrat. Materinya menentukan nilai fungsi kuadrat. Nah, kemarin Ibu udah kasih angket kan ya? Udah menentukan kelompok, udah menentukan satu kelompoknya? Mana yang berkelompok? Mana yang berkelompok? Coba angkat tangan. Nah, yang untuk nantinya bermain mana? Oke, yang sendirian? Oke. Kita langsung mulai untuk yang berkelompok. Nanti dibagikan ya. Oke, kurang satu ya? Nah. Oke, itu yang untuk berkelompok sudah dibagikan. Nah, yang bermain coba berdiri yang bermain. Kelompok satu yang bermain tangannya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 yang bermain, coba silakan maju dulu. Oke, tanggungan kelompok tanggung. Tahan dulu, maju dulu. Oke, kelompok satunya sebelah sini silakan, kelompok 2 silakan sebelah situ. Nah, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Nah, untuk yang sendirian, kalian kan sudah dikasih soal. Nah, untuk yang berkelompok sama temannya silakan diskusikan bersama, kerjakan soalnya itu ada langkah-langkahnya. Dan untuk yang sendirian silakan kalian ekspor diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian, kerjakan fokus sendiri ya. Dan untuk yang bermain, mari kita keluar. Oke, sebentar.
Oke, jadi kelompoknya sweet dulu. Siapa nanti yang mau main? Sweet, kalau nggak bisa sweet aja. Sweet, mana? Tahu. Biasa aja. Berarti kalau di sini main dulu ya? Silakan main dulu. Satu aja yang main, nanti yang lainnya ganti ya. Jadi main dulu, main nih kan? Kan ini balik ya? Iya. Nah, ambil di sini. Oke, ambil balik. Tuh, kerjakan. Ya. Nah, taruh dulu. Kan nanti bergantian. Depannya aja. Dalam tangan aja ya. Ambil. Silakan dikerjakan tangannya. Kasih waktu 1 menit. 1 menit silakan kerjakan, diskusikan. Nanti jawabannya kasih tahu saya. Oh, ini soalnya. Astaga, Ibu. Ini jawabnya gimana? Jawabannya? Ini udah Bu. Oh iya, tuh jawabannya. Oke, teman lihat yang berkelompok tadi udah semua. Coba saya lihat kemana? Kelompoknya di sana. Oh, kelompoknya di sana sendiri ya? Iya. Maaf ya. Coba saya lihat. Oh, yang ini. Oke. Nah, yang kita nomor 2 ya, berarti ya. Nah, ini kita lihat. Bagus. Contohnya. Dapat nilainya? Oh, dapat ini ya? Oke, selesai. Yang ini udah selesai? Sudah? Oke, saya lihat yang itu dulu ya. Silakan dirapikan tulisannya, nanti dikumpul. Bagaimana? Sudah? Sudah? Bisa kerjakan soal yang berikutnya yang di halaman ini, coba dilihat. Oh, yang ini. Mungkin setelah karena itu waktunya masih ada, kalian bisa kerjakan yang ini dulu ya. Nah, dilanjutin, ikutan aja. Halaman 95, coba dibuka. Sudah? Sudah? Tangguh, sangat tangguh sekali seperti nama orangnya. Oke. Jangan duduk di tempat masing-masing sudah? Sudah. Berhubung waktunya kan sudah mau selesai, sebelumnya gimana belajar dengan cara yang seperti ini? Lebih paham? Iya. Besok mau diulang lagi? Oke. Berarti pembelajaran kali ini sudah berjalan dengan baik. Sudah bisa menentukan nilai fungsi? Sudah. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan kita lanjutkan materinya. Materi berikutnya grafik fungsi kita lanjutkan.
memasuki jam ke-10. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu Nina? Lagi senggang ya kayaknya hari ini? Iya kebetulan habis ngajar jadi udah santai. Iya Bu Nina. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya sebentar untuk terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari Rabu kemarin. Gimana Bu Nina bisa? Bisa Bu. Jadi begini, kemarin kan kita sudah melakukan observasi kelas kira-kira apa sih pembelajaran diferensiasi itu yang bisa direfleksikan diskusi Kemarin itu kan ada rencana ya Bu, yang kita laksanakan. Ada beberapa strategi yang saya laksanakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama itu membuat asesmen diagnostik untuk mengelompokkan siswa. Nah itu sudah berjalan dengan baik. Siswa-siswa sudah terkelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang sendirian, ada yang berdiskusi, ada yang belajar sambil bermain. Itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada yang membuat RPP berdiferensiasi. Pembelajarannya itu sudah berdiferensiasi, baru itu menurut saya ya Bu ya. Mungkin nanti bisa kita evaluasi lagi. Ada yang mereka belajar sendiri ini mereka mengelompokkan, maksudnya mengerjakan permasalahan yang saya berikan itu sendirian. Saya berikan literatur sehingga mereka dia bisa mengeksplor dirinya sendiri. Kemudian ada yang berdiskusi, mereka mendiskusikan permasalahan yang saya berikan itu dengan teman-temannya. Kemudian ada yang bermain, saya berikan permainan yang ada tahapan-tahapannya, jadi ada step by step untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu yang selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan itu untuk yang bersendirian ya Bu ya. Itu ada beberapa contoh-contoh soal yang saya jadikan satu yang saya berikan kepada mereka untuk menjadi literatur. Jadi mereka bisa mengerjakan soal dengan berbagai versi. Yang kedua itu di kelompok yang berdiskusi saya berikan LKPD yang sudah saya susun dengan tahapan-tahapannya. Kemudian ada yang media pembelajaran bermain itu saya gunakan taplak. Itu taplak kan ya biasa saya print pakai banner. Kemudian saya berikan tahapan-tahapan di setiap langkah-langkah taplaknya itu, jadi mereka bisa bermain sambil belajar. Kemudian ada evaluasi hasil belajar. Evaluasinya itu sudah berlangsung, kebetulan 2 hari yang lalu sudah berlangsung evaluasinya dan nilainya pun sudah didapat. Wah keren sekali loh Bu Nina, ini sudah melakukan pembelajaran dan merefleksikan kegiatannya itu dengan baik. Nah itu kan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik ya Bu Nina. Kemudian kira-kira dari strategi yang sudah Ibu laksanakan itu kira-kira ada yang perlu diperbaiki ya Bu? Sebenarnya mungkin ini ya Bu ya, yang dievaluasi pembelajaran seperti itu. Soalnya saya gunakan evaluasinya itu masih sama, jadi setiap maksudnya satu jenis soal evaluasi itu saya gunakan serentak untuk satu kelas tersebut gitu. Oh jadi kemarin masih menggunakan misalnya satu model tipe soal gitu ya? Iya. Jadi untuk kedepannya itu akan berarti seperti apa? Mungkin saya akan sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kan kalau misalkan yang saya gunakan LKPD untuk pembelajaran, berarti kan itu kan yang mereka pelajari nih. Berarti ujiannya mungkin saya akan sesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah ada di LKPD. Kemudian yang di permainan juga saya akan sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di permainan. Pun yang sendirian mungkin saya akan memberikan soal-soal dengan berbagai versi penyelesaian sehingga mereka lebih tereksplor gitu kemampuan mereka gitu Bu. Iya Pak. Kayaknya perlu ditiru nih Bu Nina ini penerapannya ya. Nah kira-kira di Bu Nina dari yang sudah dikatakan tadi, kapan nih kira-kira Bu Nina harus perbaiki evaluasi ini? Mungkin sesegera mungkin ya Bu, karena saya ini kan pembelajaran yang luar biasa bagus. Jadi kalau misalnya segera mungkin kita perbaiki kan bisa dipakai seterusnya tuh. Jadi mungkin nanti kan selanjutnya saya akan menghubungi Ibu untuk diskusikan gimana perbaikan gitu.
kita diskusikan lebih lanjut lagi ya Bu. Sebelum kita lebih dalam lagi, Bu Ina tahu nggak sih tentang pembelajaran sosial emosional? Sebelumnya sih saya udah pernah baca tuh sosial emosional, tapi ya mungkin pemahaman saya masih kurang. Kalau saya kasih sedikit sedikit gambaran tentang pembelajaran itu boleh nggak? Sangat saya Dari yang saya tahu nih ya Bu, pembelajaran sosial emosional yang saya dapat dari kurikulum Merah itu, pembelajaran KSI itu berupa menciptakan lingkungan yang pengalaman belajar yang menunjukkan 5 kompetensi sosial emosional pada anak. Yang pertama ada kesadaran diri, lalu ada manajemen diri, kemudian ada kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari penjelasan itu kira-kira apa yang ada di pikiran ini? mungkin ya pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya udah saya terapkan tuh ya Bu ya, mungkin ya di kelas itu. Soalnya itu kan dalam membagi gaya belajar mereka kan memutuskan sendiri bahwa mereka belajar dengan cara seperti apa, mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan gaya belajarnya. Mereka kan ada kemarin tuh yang memang ada yang pengen bermain, tapi kan dilihat lagi, oh ternyata saya harusnya berdiskusi nih gitu. Jadi mereka tapi bisa bertanggung jawab gitu Bu. Kemudian yang berdiskusi mungkin itu bisa menunjukkan rasa berelasi mungkin ya Bu, karena kan mengerjakan soal harus berdiskusi dengan temannya, menerima pendapat gitu. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung Bu Nina itu sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran diferensiasi kemarin ya. Lalu dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira tindakan Bu Nina apa nih ke depannya ketika sudah tahu tentang pembelajaran sosial emosional ini? Kan kalau sebelumnya itu mungkin secara tidak langsung saya sudah gunakan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Mungkin perbaikannya ya salah satu langkah pertama yang saya akan laksanakan itu membuat RPP atau memperbaiki RPP saya, memasukkan pembelajaran sosial emosional itu ke dalam RPP sehingga saya tahu atau lebih jelas itu mana yang sosial emosional atau yang berdiferensiasi yang sebelah mana. Wah, keren sekali loh Bu Nina ini. Selalu terbuka akan ilmu baru yang baru didapat itu, kemudian ingin menerapkan di kelas gitu ya. Walaupun kita baru tahu itu namanya sosial emosional, tapi secara tidak langsung Bu Nina itu sudah menerapkannya di kelas. Mungkin diskusi kita hari ini cukup sampai di sini atau ada yang perlu digali lagi? Cukup sampai di sini. Kalau nanti ada kepikiran apa lagi, saya hubungi dulu langsung aja ya. Oke, siap. Nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Oke, terima kasih Bu Nina atas waktunya hari ini. Sampai ketemu di diskusi yang berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.